Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, namaku Zahwa Zahra Syahada, NIM 23011112793. Aku berasal dari kelas THPA, Fakultas Pertanian, jurusan Teknologi Pertanian, dan Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Pada video kali ini, aku akan membahas materi praktikum kami pada minggu kemarin, yaitu dengan judul Titrasi Asam Basa atau Volumetri. Nah, pasti teman-teman pada bertanya-tanya kan, apa itu titrasi, apa itu tujuan titrasi, bagaimana cara membuat titrasi, dan mengapa sih bahan itu yang harus digunakan dalam pembuatan titrasi asam basa? Nah, pada video kali inilah aku akan membahas 4 topik pembahasan tersebut. Jadi, tonton sampai habis ya. Oke, kita akan masuk kepada topik pembahasan yang pertama, yaitu apa sih itu titrasi? Nah, teman-teman bisa baca di samping. Titrasi didefinisikan sebagai suatu proses dalam praktikum analisis volumetri yang melibatkan larutan standar yang telah diketahui konsentrasinya atau bisa disebut dengan titran, dengan larutan yang belum diketahui konsentrasinya atau bisa disebut dengan titrat. Analisis dilakukan dengan menentukan konsentrasi larutan melalui penetesan larutan titran yang terdapat pada burat ke larutan titrat yang terdapat pada Erlenmeyer hingga tercapai titik ekuivalen. Pembahasan yang kedua yaitu tujuan titrasi. Tujuan titrasi asam basa atau bisa disebut dengan volumetri adalah untuk menentukan molaritas larutan yang dimana konsentrasinya tidak diketahui. Selain itu, juga digunakan untuk menentukan presentasi dari massa zat terlarut dalam sebuah larutan tertentu. Untuk menemukan kemurnian dari unsur-unsur kimia dan melakukan tes bagi aktivitas buffering, titrasi asam basa ini juga bisa loh digunain. Misalnya seperti tes gula darah, nutrisi, tes kehamilan, analisis air limbah, dan pengujian air pada akuarium yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi titrasi asam basa. Oke, kita lanjut ke topik pembahasan yang ketiga, yaitu metode titrasi. Nah, sebelum kita melakukan percobaan titrasi asam basa atau volumetri, kita harus tahu dulu nih alat, bahan, dan cara kerja pada titrasi asam basa ini. Nah, yang pertama aku akan menjelaskan alat dan bahannya dulu. Alatnya yaitu ada buret, statit, Erlenmeyer, dan pipet tetes. Lalu, pada bahan itu ada larutan NaOH standar, lalu larutan sampel, dan yang terakhir indikator PP. Oke, kita lanjut ke cara kerja. Yang pertama itu, masukkan larutan NaOH yang sudah distandarisasi atau disiapkan ke dalam buret sampai garis. Yang kedua, ambil 10 ml larutan sampel HCl ke dalam Erlenmeyer 25 ml dengan menggunakan bibir kolom. Yang ketiga itu, tambahkan 1 tetes larutan indikator PP. Yang keempat, teteskan larutan penetrasi perlahan-lahan ke dalam larutan yang akan dititrasi ke dalam buret. Yang kelima, penetesan dihentikan jika sudah tercapai titik akhir titrasi, yaitu saat zat dalam larutan yang dititrasi tepat habis bereaksi dengan zat dalam larutan penetrasi. Titik akhir titrasi diketahui dari perubahan warna larutan indikator. Tepat pada saat seluruh zat habis bereaksi, larutan indikator segera berubah warna. Ia akan berubah warna menjadi warna pink. Dan pada saat inilah penetesan dari buret harus segera dihentikan, karena dia sudah netral. Untuk penjelasan lebih lanjut dan terperincinya, teman-teman bisa melihat di video habis ini. Jangan di skip. Oke, kita masuk kepada topik pembahasan yang terakhir, yaitu mengapa harus menggunakan indikator PP pada percobaan titrasi asam basa. Nah, berikut penjelasannya. Indikator yang biasanya digunakan dalam titrasi asam basa adalah indikator yang dapat berubah warna saat mencapai titik akhir titrasi.
Pada indikator asam basa, biasanya digunakan indikator phenolphthalein atau lebih dikenal dengan sebutan PP. Indikator PP dipilih karena biasanya basa yang digunakan sebagai larutan standarnya, dan asam adalah larutan yang dititrasi. Jadi, ketika larutan yang dititrasi masih bersifat asam dan netral, dia tidak akan berubah warna. Dan ketika larutan sudah mencapai titik akhir titrasi, akan memberikan warna merah muda. Hal ini dapat terjadi karena indikator PP akan berubah warna jika larutan mencapai pH 8 atau lebih. Segitu dulu penjelasan titrasi asam basa atau bisa disebut dengan volumetri dariku. Semoga teman-teman semua bisa memahaminya, dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyebutannya. Akhiri dulu. Terima kasih sudah menonton.